Halo gengs, kali ini kita bakal bahas dunia masa depan abad 22 yang hancur lebur. Di mana ada seorang pria lagi bersiap buat misi baru. Sementara di kejauhan, ada cowok malang lari histeris minta tolong. Dia langsung dikepung monster super kuat dan memohon ampun. Persis kayak ketakutan terdalam semua manusia yang tersisa di dunia itu. Semua orang sepakat kalau perusak bumi harus dihukum. Tiba-tiba, seorang pria berambut putih terjun bebas dari jet tempur kecepatan tinggi. Mendarat sambil langsung menghancurkan salah satu monster itu berkeping-keping dalam sekali hantam. Si rambut putih minta maaf karena telat dan si korban berterima kasih berkali-kali. Yakin dunia bisa diselamatkan. Dia pun menegaskan kalau semuanya bakal baik-baik saja dan dia bisa istirahat sekarang. Tapi luka bocah itu parah banget sampai akhirnya mati di tempat. Nggak lama, cowok lain datang dan bilang kalau mereka telat. Dan bocah barusan kemungkinan adalah manusia terakhir yang tersisa di bumi. Dia menyuruh jin menyerah dan menghadapi kenyataan pahit kalau umat manusia sudah punah akibat monster mutan yang lahir dari polusi lingkungan tanpa henti. Para monster korup ini punya kemampuan regenerasi gila-gilaan yang bahkan nggak mempan meski diledakkan pakai bom nuklir. Tapi mereka nggak menyerah dan terus bereksperimen sampai menemukan cara buat melawan balik. Tapi Kagura menegaskan nggak ada lagi yang bisa diselamatkan karena semuanya sudah terlambat. Tapi Jin ngotot kalau masih ada sesuatu yang berharga untuk diperjuangkan. Kagura nanya apa Jin pikir masih ada yang selamat, dan Jin bilang mungkin bukan sekarang. Tapi nanti dia ingat mesin nano ciptaannya dan penasaran apa teknologi itu bisa memulihkan lingkungan. Kagura mengiyakan. Karena mesin itu nggak cuma menghentikan regenerasi monster, tapi juga pelan-pelan mulai memulihkan kondisi planet bumi kita. Jin yakin suatu hari dunia ini bakal indah lagi dan peradaban baru bakal tumbuh subur. Kagura menganggap itu mimpi kosong yang mustahil, tapi bagi Jin, secercah harapan kecil saja sudah lebih dari cukup. Belakangan, pas Jin lagi masa pemulihan, dia dan Kagura ngerasa kalau kekuatan mereka mungkin bakal sangat dibutuhkan di masa depan. Nah, perhatikan baik-baik di sini gengs. Jin akhirnya masuk kapsul pembeku demi masa depan. 100 juta tahun berlalu, monster-monster mati, bumi kembali hijau penuh hewan. Hingga akhirnya, proses pencairan pun dimulai. Di planet baru yang sudah berubah total ini, sekelompok manusia setengah binatang lari ketakutan dikejar monster raksasa buas. Mereka ragu apa tempat itu aman. Tapi gadis pemimpin mereka yakin banget kalau dewa pelindung ada di sana. Begitu mereka membuka pintu kuil kuno itu, mereka sadar kalau jalan keluar sudah tertutup rapat. Si monster sempat kesulitan melewati pintu masuk, tapi dia memaksa menerobos masuk dan berhasil memojokkan mereka semua. Tiba-tiba, sesuatu meledak keluar dari kapsul di belakang ruangan dan secepat kilat menghancurkan. Kepala si monster itu adalah Jin yang membuktikan kalau percaya masa depan itu ada gunanya. Jin lega karena fasilitas penyimpanan dari Kagura berfungsi luar biasa. Terbukti semua peralatan, senjata, dan bajunya masih utuh setelah 100 juta tahun. Walau banyak data komputer rusak, hebat banget tempat ini bisa bertahan. Kemungkinan besar berkat bantuan mesin nano di udara. Sekarang dia harus paham apa yang sudah terjadi pada dunia baru ini. Satu-satunya petunjuk hanyalah kubus pesan peninggalan Kagura. Dia pun berbalik ke arah gerombolan tadi dan bertanya siapa mereka. Tapi baru sadar kalau dirinya lagi telanjang bulat. Sambil minta maaf karena kebiasaan telanjang selama 100 juta tahun, dia langsung memakai setelan tempurnya lagi. Begitu keluar kuil yang ternyata bunker rahasia. Matanya silau karena sudah 100 juta tahun gak melihat matahari. Lalu dia terpana melihat keindahan dunia baru ini. Salah satu gadis meminta Jin ikut mereka. Jin menyadari kalau mereka punya telinga hewan dan menyimpulkan mereka bukan manusia biasa. Umat manusia sudah punah dan digantikan spesies baru hasil evolusi yang mirip banget manusia. Kemungkinan akibat pengaruh dari mesin nano. Untungnya mereka masih pakai bahasa yang sama. Dia memperkenalkan diri sebagai si Dojin, panggil saja Jin. Si gadis mengenalkan diri sebagai Hakama. Si badan besar mirip koala namanya Danpo. Dan si cowok kucing pemalu namanya Sandy. Sekarang kalian pasti penasaran kan, apa rencana mereka membawa Jin pergi dan apa yang harus dia lakukan? Hakama bilang mereka hampir sampai dan butuh bantuan Jin melumpuhkan monster korup. Jin kaget monster itu masih hidup, dan saat sampai di desa,
semuanya sudah hangus terbakar. Sandy langsung panik mencari keluarganya, sementara Jin mengamati sekeliling. Hanya ada pagar kayu dan bangunan batu sederhana tanpa teknologi canggih. Jelas sekali kalau dia terbangun di era awal peradaban baru yang masih primitif. Di tengah kekacauan itu, para warga desa sedang bertarung sengit melawan monster raksasa. Seorang wanita bertanya kenapa Hakama malah kembali. Jin memperhatikan si monster dan sadar kalau makhluk korup zaman sekarang ini mirip banget sama musuh lamanya dulu. Hakama menolak kabur dan mulai mengumpulkan energi dalam tubuhnya, bikin Jin kagum. Jin pun menguji sesuatu dengan melesat maju dan menendang kepala monster itu demi menyelamatkan si nenek, lalu membiarkan Hakama menyelesaikannya. Hakama fokus menembakkan bola api raksasa untuk menghabisi monster itu. Sesuai tebakan Jin, efek pencegah regenerasi dari mesin nano ternyata terbukti bekerja dengan sangat baik. Makhluk korup kini tak bisa lagi sembuh dengan mudah walau hanya terkena serangan lemah. Sepertinya debu mesin nano di udara memang sudah menyebar luas meracuni mereka semua. Tapi Jin sadar kalau cuma keturunan terpilih yang bisa mengendalikan energi itu. Dia pun bertanya, apakah semua orang di zaman ini bisa memakai kekuatan tadi? Dan si nenek bilang cuma segelintir saja, yaitu mereka yang dianugerahi kekuatan suci dewa. Di desa ini cuma ada 4 orang, termasuk Hakama. Saat Hakama menanyakan yang lain, si nenek menjawab kalau mereka sudah diungsikan terlebih dulu. Tapi masalah terbesarnya adalah desa mereka sudah luluh lantak. Apalagi monster korup yang baru saja mereka kalahkan itu, ternyata cuma anakannya saja yang baru lahir. Induk aslinya jauh lebih mematikan, dan sebentar lagi ribuan larva monster bakal menyerbu desa. Tiba-tiba, prajurit lain datang dan sesumber kalau dia sendiri yang bakal membantai monster tersebut. Di samping si pengguna tombak, ada ayah Hakama yang bertanya dengan cemas kemana putrinya pergi. Hakama pun menjawab kalau dia baru saja pergi ke pintu segel terlarang. Sang nenek langsung menegaskan kalau tempat itu sangat terlarang. Tapi Hakama mengingatkan kalau neneknya sendiri sering mendongeng bahwa di balik pintu itu bersemayam dewa pelindung yang siap membantu dikala bahaya datang. Si nenek pun heran dan bingung, apakah pria aneh ini beneran seorang dewa, karena sama sekali nggak kelihatan berwibawa. Si pengguna tombak malah mengejek kasar, mempertanyakan apa makhluk rendahan begini pantas disebut dewa pelindung. Jin agak kesal mendengar ejekan itu. Sementara Sandy memperingatkan kakaknya agar hati-hati karena Jin terbukti bisa membantai monster korup. Tapi si tombak sombong Sarlus malah tertawa meremehkan dan menyebutnya cuma mengalahkan larva lemah. Dia menegaskan kalau ini masalah internal desa mereka dan mereka nggak butuh bantuan orang asing. Dia melarang Jin mencampuri urusan mereka. Ayah Hakama bertanya Sarlus mau kemana. Dan dia menjawab mau membunuh induk monster raksasa karena itu memang tugasnya. Si nenek langsung memarahi kebodohannya dan menyuruhnya segera mengungsi. Si nenek mendekati Jin dan berterima kasih lagi atas bantuan tak terduganya. Dia meminta tolong jika Jin berkenan bawa anak-anak dan putranya ke tempat aman selagi dirinya menyusul Sarlus untuk bertaruh nyawa di medan tempur. Tentu saja Jin menolak. Mana mungkin kalian rela dibilang makhluk rendahan terus lari gitu saja. Jelas Jin punya harga diri tinggi buat melawan balik. Sarlus langsung menerjang monster raksasa itu tanpa rasa takut sedikit pun. Berteriak kencang kalau dialah ksatria suci yang bakal melindungi negeri ini dari serangan luar. Kalian harus nonton ini. Cerita bermula saat si monster langsung ngeluarin banyak larva pas diserang Spearman, tapi Sarlus bisa babat semuanya dengan gampang. Dia lanjut ngehantam muka si monster sampai menjerit kesakitan, tapi anehnya luka itu langsung sembuh total dalam hitungan detik. Si monster langsung ngebalas pakai cakar maut ke arah Sarlus. Tapi untungnya Jin tiba-tiba muncul bawa perisainya buat nahan serangan itu sambil nanya keadaan Sarlus. Tiba-tiba kroto-kroto monster bermunculan lagi dan bikin Sarlus lengah. Tapi Jin cuma butuh sekali jentikan jari buat ngirim serangan tajam yang langsung menembus mereka. Dan tewas seketika warga desa yang melihatnya langsung melongo syok. Cuma pakai satu tangan, Jin menahan hantaman raksasa monster itu. Walau dia ngaku serangannya mulai terasa agak berat. Dia menyuruh semuanya mundur dulu sambil menarik Sarlus menjauh dari rekaman berikutnya. Jin ngejelasin kalau asal nyerang saja tidak bakal mempan karena monster itu bisa langsung sembuh. Biar tidak sembuh terus, butuh mesin nano penghambat regenerasi yang biasa mereka sebut kekuatan
Dewa, serangan tombak Sarlus tadi memang bagus, tapi kurang dalam buat menghentikan pemulihan monster itu. Sarlus penasaran dan nanya apa Jin benar-benar dewa pelindung. Tapi Jin jawab kalau dia tidak ingat pernah jadi dewa. Biarpun begitu, ada satu hal penting yang mau dia luruskan. Jin nanya apa kekacauan ini, masalah desa mereka. Dan Sarlus mengiyakan sambil sok jago mau beresin sendiri. Tapi Jin langsung mengoreksinya. Bukan, ini adalah masalah milik Jin. Si monster nyoba menyerang Jin pakai tentakelnya. Tapi Jin menghindar dengan santai sambil mikir cara buat melumpuhkannya dulu. Menggunakan mesin nano, dia membekukan tentakel itu di udara layaknya air padat. Nah perhatikan ini, Jin bilang monster itu lahir akibat ulah generasinya dulu. Dan karena dia sudah hidup selama 100 juta tahun, dialah yang wajib mengakhiri semua kekacauan ini sekarang juga. Sarlus bingung bagaimana caranya. Lalu Jin ngejelasin kalau dirinya adalah produk akhir dari sejarah umat manusia yang kejam, penuh tragedi, dan sudah berkali-kali berlumuran darah. Dia manusia terakhir yang pernah diciptakan. Sejurus kemudian, Jin menembakkan laser plasma bercampur mesin nano yang langsung melenyapkan tubuh monster itu dalam satu kedipan cahaya. Melihat itu, hampir semua orang ketakutan setengah mati. Tapi Hakama malah menatapnya penuh kagum. Tembakan laser itu menembus langit, membelah awan, dan membuat siang hari jadi super terang. Jin menegaskan kalau selain jadi manusia terakhir, dia juga senjata pamungkas umat manusia. Di saat bersamaan, ada sosok misterius yang mengamati dari jauh. Dia sebenarnya cuma mau menyelidiki monster terinfeksi baru di sekitar desa Kodama. Tapi malah nemu kejutan yang jauh lebih dahsyat. Sosok itu mikir bahkan Kapten Ksatria Suciput tidak bakal sanggup berbuat sehebat itu. Makanya dia memutuskan buat segera balik ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan kejadian gila ini. Malam harinya, Jin memeriksa kubus pesan yang ditinggalkan oleh Kagura. Rekaman itu dimulai dengan kalimat Clash bahwa jika Jin mendengar pesan ini, artinya Kagura sudah tiada dari dunia. Kagura bercanda kalau dia dari dulu pengen banget ngomong kalimat drama begitu. Lalu bertanya-tanya seperti apa masa depan nanti. Mengira kondisi lingkungan pasti sudah membaik drastis. Tapi dia langsung serius dan memperingatkan sebuah masalah besar. Walau lingkungan membaik, monster terinfeksi kemungkinan besar tidak akan lenyap begitu saja dari muka bumi. Kagura cerita sekitar 1000 tahun setelah dia tidur beku. Dia mulai ngerasa ada yang aneh dengan airnya. Dia pun sengaja bangun tidur berulang kali demi mengamati perubahan dunia. Seiring pulihnya alam, jumlah monster terinfeksi memang menyusut. Tapi dia menyadari ancaman yang jauh lebih ngeri. Para monster itu ternyata ikut berevolusi menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kagura tidak tahu pasti bagaimana prosesnya. Tapi dia yakin mereka bakal jadi ancaman yang jauh lebih mematikan. Dia cuma bisa bantu makhluk hidup baru membuat cara melawan monster itu. Sekalian menyiapkan sisa energi cadangan buat Jin. Saat merogoh kantongnya, Jin nemu sebuah alat suntik berisi mesin nano. Begitu dia pakai, tubuhnya langsung mengalami modifikasi fisik yang luar biasa. Kagura ngejelasin kekuatan ini cuma bisa dipakai Jin karena kecocokannya dengan mesin nano mencapai 100%. Berhubung dia emang diciptakan dari teknologi itu. Berkat kemampuan barunya ini, Jin bisa memunculkan sebilah pisau langsung dari telapak tangannya, lewat manipulasi mesin nano. Gila, praktis banget kan kekuatannya? Kagura juga membocorkan kalau dia menyebar berbagai peralatan dan peningkatan kekuatan di laboratorium riset seluruh dunia demi mencegah semuanya hancur sekaligus. Dia pengen Jin bertualang menjelajahi dunia baru ini. Masa bodoh soal seberapa ngeri ancaman monster terinfeksi nantinya. Dia sangat yakin dunia saat ini jauh lebih indah dibanding dulu. Rekaman video itu lalu menampilkan sosok asli Kagura yang sudah tampak sangat tua. Kagura bilang dia tidak bisa nemenin Jin sampai akhir dan menitipkan masa depan dunia kepadanya. Jin pun mengiyakan. Tiba-tiba, Hakama memanggilnya dan Danpu menimpalik kalau si desa sedang sibuk nyariin Jin karena pesta. Tidak bakal meriah tanpa si bintang utama. Secara tidak terduga, Jin sadar kalau kalung yang dipakai Hakama sebenarnya adalah kunci akses masuk laboratorium. Jin kapo dan nanya dari mana dia dapat leontin itu. Lalu Hakama cerita kalau dulu sekali ada sosok hebat yang mempercayakannya ke klan mereka. Jimat turun-temurun itu dipercaya bisa mendatangkan perlindungan dari dewa penolong
selama mereka menyimpannya. Jin akhirnya paham bagaimana gadis itu bisa membuka pintu laboratorium rahasia tempo hari dan merasa berutang budi besar pada warga desa tersebut. Malam itu seluruh desa berkumpul di dekat api unggun untuk pesta makan-makan merayakan kemenangan. Begitu Jin yang dianggap dewa pelindung itu muncul, beberapa warga mulai berbisik meremehkan karena fisiknya terlihat lemah mirip ras rendahan. Salah satu pria malah meragukannya, apa si krempeng ini beneran bisa mengalahkan monster buas itu? Disitulah Sarlus datang langsung mengomeli mereka. Bilang kalau para penakut yang cuma bisa kabur tidak pantas bicara dan cuma sekumpulan orang bodoh. Dia dengan tegas meyakinkan kalau Jin memang dewa pelindung sejati yang sangat luar biasa hebat. Anak-anak di sana langsung menertawakan sikap Sarlus yang mendadak berubah drastis jadi sok sopan. Pak Tetua kembali berterima kasih atas nama desa. Disusul ayah Hakama yang bilang, jika bukan karena pertolongan Jin, desa mereka pasti sudah rata dengan tanah. Jin membalas kalau dia tidak butuh hadiah apapun, tapi jika mereka memaksa, dia cuma minta informasi penting. Dia harus tahu segala hal tentang dunia baru ini. Kepala desa menjelaskan kalau tempat terbaik buat mencari info adalah ibu kota kerajaan bernama Kermosia, tempat tinggal raja yang menguasai negeri tersebut. Banyak orang dari segala penjuru berkumpul di sana, jadi pasti ada banyak kabar tentang dunia luar. Apalagi warga desa Kodama juga rutin pergi ke ibu kota untuk menjual benang sutra khas mereka. Perjalanannya memang sangat jauh dan berbahaya. Tapi Pak Tua yakin sang dewa pelindung akan baik-baik saja. Jin sendiri mengaku tidak tahu arah ke ibu kota. Jadi tetua menyarankan agar Hakama menemaninya sebagai pemandu karena dia juga punya urusan di sana. Dia ngejelasin kalau Hakama punya bakat kekuatan dewa. Dan di ibu kota kerajaan ada akademi khusus untuk mengasah kemampuan langka tersebut. Mereka sempat menunda keberangkatannya akibat serangan monster kemarin. Tapi sekarang dia harus segera mendaftar. Dengan begitu, mereka bisa pergi barengan. Jin merasa cukup heran karena sistem sekolah ternyata sudah ada lagi di zaman ini. Tiba-tiba Sarlus nimbrung sambil pamer kalau dialah yang paling cocok jadi pemandu sang dewa pelindung. Tapi Pak Tetua langsung membalas kalau Sarlus tidak punya urusan apa-apa di ibu kota. Sarlus ngeles kalau dia mau mendaftar jadi ksatria suci. Tapi diingatkan kalau orang yang tidak lulus akademi dilarang masuk kesatriaan. Sarlus langsung sewot. Sementara Jin bergumam kalau kekuatan dewa memang bukan buat sembarang orang, tapi mungkin Sarlus punya sedikit bakat. Hakama nyeletuk kalau syaratnya ada ujian tertulis, dan Sarlus malah tidak lulus tes itu. Jin pun maklum mendengarnya, tapi dia mulai penasaran dengan istilah ksatria suci. Sementara itu, gadis pengamat misterius tadi sudah kembali menemui seorang ksatria untuk memberi tahu kalau monster di desa Kodama telah talas. Dia bilang hendak segera melaporkan kejadian heboh ini ke ketua serikat. Si ksatria ngerasa aneh, karena harusnya cuma ksatria suci yang bisa menang. Nah, petualangan seru apalagi ya yang menanti Jin? Kita tunggu lanjutannya bareng-bareng. Kalian dan aku akan menyelami kisah seru ini saat sang utusan terkejut mendengar monsternya sudah mati, tanpa menyadari ada anak monster yang sedang mengintai tepat di belakangnya. Dengan sekali tebas, ksatria itu langsung membelah monster tersebut menjadi dua bagian. Lalu berkata bahwa rumor ini sangat menarik. Dia juga penasaran siapa sebenarnya sosok hebat yang berhasil mengalahkan monster itu. Keesokan paginya, Jin terbangun di kabin tempatnya menginap dan menikmati pemandangan indah di luar. Udaranya sangat bersih dan segar. Dia merasa tidak pernah membayangkan bisa melihat dunia seindah ini lagi. Dan berharap Kagura juga ada bersamanya. Sandy tiba-tiba muncul dan menyuruhnya memakai baju terlebih dahulu sebelum keluar demi menjaga wibawa sebagai dewa pelindung. Setelah bersiap-siap, Jin akhirnya siap untuk segera pergi. Sang tetua meminta Hakama menjalankan tugasnya sebagai pemandu dengan baik. Sarla sempat kesal karena ingin belajar lebih banyak dengan tetap dekat dewa pelindung. Namun tetua menegaskan bahwa dia harus belajar keras dulu. Jin menyemangati Sarla bahwa gerakannya sudah lumayan dan berjanji akan menunggunya di ibu kota. Pemuda itu pun langsung menjawab dengan sangat bersemangat untuk berlatih keras. Ayah Hakama menitipkan putrinya agar dijaga baik-baik selama perjalanan. Saat mereka berangkat, Jin sangat kagum melihat keindahan alam sepanjang jalan yang menyajikan.
Matahari terbenam luar biasa dengan pemandangan alam yang beragam. Saat malam tiba di perkemahan, Jin bertanya berapa lama waktu untuk sampai ke ibu kota. Dan Hakama menjawab perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari berjalan kaki. Hakama balik bertanya, mengapa Jin begitu penasaran tentang dunia luar. Namun Jin hanya menjawab itu rahasia. Dia sebenarnya tahu bahwa monster tercemar belum punah. Tapi teorinya, mereka hanya bisa hidup di tempat yang sangat kotor. Tapi anehnya, danau tempat mereka bertarung kemarin sangatlah bersih. Hakama menyadari wajah Jin tampak tegang dan bertanya, mengapa dia terlihat sangat cemas seperti sedang memikirkan hal menakutkan. Jin berdalih bahwa itu bukan apa-apa. Tapi dalam hati dia bersyukur karena setidaknya dunia baru ini belum sepenuhnya dikuasai oleh para monster tercemar yang mengerikan. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Jin ingin tahu cara orang zaman sekarang melawan monster tercemar. Tapi saat asyik makan malam bersama Hakama dekat api unggun, kesatria tadi tiba-tiba muncul meminta maaf karena mengganggu waktu istirahat mereka demi bisa bicara. Jin langsung menanyakan identitasnya dan pria itu memperkenalkan diri sebagai Argus Walton, Kapten Divisi 7 dari para ksatria suci yang sangat dihormati. Begitu Jin mengulangi nama Odo tersebut dengan nada penasaran, ksatria wanita di sebelahnya langsung marah dan membentak Ji agar setidaknya berdiri tegak saat berbicara dengan sang kapten. Argus langsung menenangkannya dan meminta maaf atas ketidaksopanan bawahannya itu. Jin kemudian bertanya, apakah mereka memang sudah mengenalnya dan sengaja datang untuk mencari dirinya. Argus membenarkan niatnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dasar, seperti asal daerah dan tujuan mereka. Hakama pun segera menjawab bahwa mereka berasal dari desa Kodama dan berniat pergi menuju ke ibu kota kerajaan. Ksatria wanita bernama Karina langsung menyela dan menegaskan bahwa tidak ada catatan kelahiran untuk spesies rendah di desa Kodama, menyiratkan bahwa Jin berada dalam masalah besar karena dicurigai berbohong. Jin merasa heran karena adanya sistem pencatatan kelahiran, menyadari bahwa negara ini dikelola dengan sangat rapi untuk ukuran era kuno seperti sekarang. Argus menambahkan bahwa pakaian Hakama terbuat dari kain langka khas desa Kodama yang bernilai sangat tinggi di ibu kota kerajaan. Karena baju itu khusus dibuat sesuai pesanan anak-anak. Hal tersebut membuktikan bahwa Hakama memang berasal dari desa itu. Namun, dia menaruh curiga pada pakaian asing yang dikenakan Jin. Dia juga menceritakan rumor tentang sekelompok bandit jalanan yang sering memanfaatkan anak-anak untuk memancing korban mereka, persis seperti situasi yang mencurigakan saat ini. Hakama berusaha membela Jin dan meyakinkan mereka bahwa Jin bukan orang jahat. Namun Argus menegaskan bahwa dialah yang akan menilai hal tersebut sendiri. Saat Hakama mencoba mengaktifkan kekuatan sucinya demi melindungi Jin, dia langsung lemas tak berdaya akibat tekanan spiritual mengerikan dari Argus yang mengurung seluruh tubuhnya sebelum dia sempat bergerak. Argus memuji kekuatan Hakama yang sangat besar untuk anak seumurannya, membuat Jin menyadari bahwa ksatria suci memang sangat kuat. Argus lalu bertanya dari mana asal Jin dan mengancam akan menangkapnya jika berbohong. Jin menatapnya sesaat, menghela napas panjang, lalu berbohong bahwa dia juga dari desa Kodama. Karina langsung menuduhnya berbohong. Namun Argus justru menyarungkan pedangnya dan mengaku paham situasinya. Argus memastikan kebenaran itu pada Hakama, yang langsung menjawab bahwa Jin sebenarnya adalah sosok dewa pelindung desa Kodama. Argus langsung berbalik pergi, membuat Jin bingung dan bertanya, apakah interogasi sudah selesai? Sang kapten membenarkannya dan meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut karena itu hanya tugas formalitas. Karina tidak terima mereka dilepaskan begitu saja. Namun Argus yakin mereka pasti akan segera bertemu lagi di ibu kota. Kalian pasti bingung kenapa kaptennya malah mundur, kan? Karina pun kesal dan langsung protes mengapa mereka melepaskan pria mencurigakan yang dia anggap berasal dari spesies rendah itu. Argus menyindir siapa yang sebenarnya lemah di sini. Rekannya juga mengaku merasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa dari Jin. Saat ksatria itu bersiap mencabut pedangnya untuk menyerang Jin, tubuhnya langsung membeku kaku bahkan sebelum sempat bergerak sedikit pun. Dia bahkan gagal mengaktifkan kekuatan sucinya sendiri. Roh suci yang dipanggilnya sama sekali tidak merespons dan ksatria lain mengalami hal serupa.
Argus menjelaskan bahwa ini membuktikan adanya jurang perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka dan jin. Di seluruh kerajaan, mungkin hanya sang panglima tertinggi saja yang mampu mengimbangi kekuatan monster tersebut. Karina mengaku tidak menyadarinya. Namun Argus memakluminya karena dia masih anggota baru yang minim pengalaman terkait insiden monster tercemar di desa Kodama. Argus langsung menyimpulkan bahwa kemungkinan besar jin yang telah membasmi makhluk mengerikan itu sendirian. Karina cemas membiarkan orang sekuat itu bebas berkeliaran. Namun Argus merasa pria itu tidak tampak berniat jahat meski identitas aslinya masih misterius. Walau begitu, dia menegaskan mereka tetap harus selalu waspada. Mereka harus segera kembali ke ibu kota karena tidak boleh pergi terlalu lama. Selain itu, Argus juga berencana mengirimkan permintaan khusus kepada pihak Serikat Petualang agar segera memberantas para bandit pengganggu di jalanan. Di dalam benaknya, Argus terus memikirkan sang dewa pelindung desa Kodama tersebut. Membayangkan betapa hebatnya jika pria sekuat itu bisa dijadikan sekutu berharga untuk mengatasi krisis besar di kerajaan. Keesokan paginya, saat melanjutkan perjalanan, Jin iseng bertanya, apakah semua ksatria suci sehebat pria semalam? Dan Hakama menjawab bahwa Kapten Argus memang merupakan sosok ksatria yang sangat istimewa di kerajaan. Hanya ksatria terpilih yang berhak menyandang gelar paladin. Dan Argus adalah salah satunya dengan tingkat penguasaan seni spiritual yang luar biasa. Hal itu membuat Jin semakin penasaran dan meminta penjelasan lebih rinci. Hakama kemudian menerangkan bahwa kekuatan yang dipinjam dari para Ron disebut energi suci. Sedangkan teknik bertarung yang mengalirkan kekuatan tersebut dikenal sebagai seni spiritual. Mendengar itu, Jin langsung menyadari bahwa mesin nano di masa lalu kini dianggap sebagai roh suci oleh orang zaman sekarang, mengubah ilmu sains menjadi sihir fantasi yang menakjubkan. Teringat ejekan rasis dari Karina sebelumnya, Jin bertanya mengapa dirinya disebut spesies rendah. Hakama membenarkan adanya keberagaman ras unik di zaman ini, mulai dari yang menyerupai ikan hingga bertubuh layaknya serangga. Berdasarkan cerita neneknya dahulu, wilayah layak huni sangatlah sempit sehingga 10 kelompok manusia terpaksa bermutasi dan beradaptasi di berbagai tempat berbeda demi bisa bertahan hidup di bawah kondisi lingkungan ekstrem mereka. Jin berspekulasi apakah itu berarti ada manusia dari 100 juta tahun lalu yang selamat lalu berevolusi dengan cara berbeda. Namun dia memutuskan untuk tidak terlalu memusingkan sejarah kuno tersebut sekarang. Dia kemudian bertanya, apakah kelompok yang gagal beradaptasi akhirnya dicap sebagai spesies rendah? Hakama membenarkannya karena fisik mereka jauh lebih lemah, membuat kaum tertindas itu berakhir menjadi budak. Jin membatin betapa terbelakangnya peradaban ini karena praktik perbudakan masih eksis. Akhirnya, kalian dan aku belajar kalau diskriminasi karena perbedaan itu konyol. Hakama merasa hal itu aneh, membuat Jin sadar kalau gadis ini sangat baik dan berharap dia tetap begitu selamanya. Ayo kita mulai. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka melihat seorang cewek ambruk karena kelelahan tepat. Di depan mata, dia pingsan di kaki Jin, tubuhnya penuh luka, dan ternyata dia juga manusia biasa. Hakama langsung berlari untuk membantunya dan Jin berniat mengobati lukanya. Namun, si cewek mendadak bangun, mencabut pisau, lalu menodongkannya ke leher Hakama sambil mengancam akan langsung membunuh gadis itu kalau mereka berani bertindak macam-macam. Nah, disinilah Jin langsung sadar kalau mereka kena jebakan Batman. Dia tahu ada orang lain di dekat sana yang lagi mendekat pakai skill mengendap-endap. Seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan memuji akting si cewek yang dianggapnya sangat sempurna. Sesuai rencana. Kalian tahu teknologi kamuflase berbasis mesin nano. Jin langsung sadar pria itu menggunakannya dengan sangat jenius buat menyesuaikan penampilannya dengan lingkungan sekitar, membuatnya hampir tidak terlihat sama sekali selama dia tidak bergerak. Nah, kalian harus lihat momen konyol ini pas si bos bandit malah ngeledek pakaian Jin yang kemahalan buat ras rendahan, sambil nanya asal negaranya dan ngancem dia jangan gerak karena pedang udah nempel di leher. Hakama baru mau ngeluarin kekuatan sucinya, tapi buru-buru dilarang sama Jin karena kekuatan itu bukan buat nyerang manusia. Untung dia langsung nurut. Sekarang perhatikan baik-baik, si bos mulai tertarik pas sadar si cewek punya energi suci melimpah.
Anak buahnya malah nanya, apa bisa ikutan make, tapi belum sempat dijawab. Dia malah ditendang sampai mental ke tanah. Si bos ngingetin anak buahnya, biar hati-hati sama barang dagangan mereka. Karena barang cacat nilainya bisa langsung anjlok parah. Hakama akhirnya sadar, kalau mereka ini komplotan perdagangan budak yang diomongin semalam. Dan percayalah, kalian pasti penasaran gimana kelanjutan aksi si bos bandit yang mulai maju pakai kekuatan listriknya. Kalian harus lihat ini. Saat Hakama terbangun, dia langsung disuguhi pemandangan Jin yang cuma pakai celana dalam. Jin bertanya apa dia baik-baik saja. Hakama bilang aman, tapi bingung mereka di mana. Ternyata, mereka dikurung dalam kandang, dikelilingi tumpukan penjara budak lainnya. Yuk simak bareng, Jin ngejelasin kalau mereka sekarang ada di markas musuh yang nyerang mereka. Tempat banyak orang lain juga ikut diculik. Terus Hakama nanya kenapa cuma Jin yang gak pakai baju. Dan Jin ngejelasin kalau pakaian mahalnya disita buat dijual karena kelihatan langka. Untungnya sih celana dalamnya masih disisain. Hakama bilang Jin terlalu santai. Terus Jin malah jawab kalau dia emang udah biasa hidup gak pakai baju hampir seumur hidupnya. Hakama langsung ngegas kalau maksudnya tuh bukan itu, tapi soal mereka yang ditawan sekarang. Padahal Jin bisa aja dengan mudah ngebantai semua musuh di sana. Tiba-tiba, salah satu manusia binatang datang bawa gadis kecil yang babak belur cuma buat ngasih makanan. Hakama ngedumil kalau dia masuk jebakan gara-gara si bocah. Tapi si gadis kecil malah jauh ketus. Jin sadar bocah ini aslinya baik karena penjahat tulen gak bakal mau ngajak ngobrol. Makanya dia mutusin kalau ini saatnya buat bertindak. Cuma pakai tangan kosong, dia langsung ngehancurin jeruji besi penjara itu biar mereka bisa langsung keluar. Kalian pasti penasaran kan? Jin bilang dia emang sengaja nungguin si bocah. Lalu nanya di mana Sandira disembunyiin biar bisa dibebasin. Si bocah kaget banget dan nanya kok Jin bisa tahu. Jin cuma jawab santai kalau itu cuma tebakan. Pertama-tama, pakai kekuatan mesin nano. Jin nyembuhin semua luka si bocah dan negasin kalau penjahat sekalipun gak bakal mukulin temen sendiri kayak gitu, jadi jelas banget kalau dia bukan bagian dari mereka. Melainkan cuma budak biasa. Bocah itu cuma nurutin perintah sejak awal, dan itu kelihatan jelas banget. Si gadis kecil mulai panik, tapi akhirnya ngaku kalau adiknya disandera kelompok itu. Makanya dia terpaksa patuh demi mastiin adiknya tetap aman dan selamat. Musuh nancem bakal misahin mereka selamanya kalau dia berani ngebangkang. Orang tuanya juga udah dibunuh sama bajingan-bajingan itu. Tapi dia tetap terpaksa patuh demi ngelindungin satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Bagi Jin, bajingan-bajingan itu cuma sampah. Hakama nanya apa Jin sengaja biarin dirinya ditangkap cuma demi nyelamatin bocah itu. Jin pun ngaku kalau itu bagian dari rencana. Gokil banget kan aksi heroik dia? Kali ini kita bakal lihat kisah si Jin yang menganggap penjahat itu kayak noda minyak membandel. Susah hilang. Kalau satu kabur, pasti bikin ulah lagi. Makanya dia langsung samperin markas musuh buat sapu bersih semuanya sekaligus tanpa sisa. Tanpa basa-basi dia naik tangga, jebol pintu, dan langsung bikin tumbang satu bandit seketika. Jin emang bertekad babat habis kejahatan sampai ke akar-akarnya. Bagi dia, begitulah cara paling benar buat musnahin para penjahat. Si Jin sendiri paham banget soal penjahat dibanding siapapun. Soalnya 100 juta tahun lalu di dunia modern, dia cuma anak jalanan biasa. Dulu dia gak peduli soal keadilan. Tapi lama-lama dia sadar, kalau keadilan harus terus ditegakkan. Itu tandanya dunia ini emang udah penuh sama sampah masyarakat. Konyolnya, dia malah jadi buronan gara-gara alasan yang gak masuk akal bagi dirinya sendiri. Padahal dia cuma pengen hidup normal dan damai. Gak ada yang lebih indah dari itu, tapi lingkungan masa kecilnya gak pernah mengizinkan. Alhasil, ya dia terpaksa harus angkat senjata dan bertarung demi bertahan hidup. Nah, bagian ini menarik banget. Gak ada satupun penjahat kiriman yang bisa habisi dia. Jin malah balik menghancurkan semua musuhnya. Sampai suatu hari ada orang yang mengulurkan tangan dan bilang kalau dia cuma lahir di zaman atau dunia yang salah. Orang itu adalah Dr. Kagura. Setelah beresin penjaga pertama di markas, Jin malah menyeret jasadnya sepanjang lorong buat dijadiin umpan pancingan agar bisa menyergap penjaga lainnya yang lewat di sana. Jenius tapi agak psikopat ya. Pas sampai di ruangan utama, dia langsung menghujani para penjaga berarmor dengan pukulan maut.
sampai mereka gak sempat buat bertahan. Di bawah tanah, para budak cuma bisa mendengar teriakan histeris yang menggema. Si gadis manusia sampai penasaran siapa sebenarnya rekan Hakama itu. Dan Hakama cuma menjawab kalau jin itu bagaikan dewa penyelamat yang sangat tangguh. Hakama menyuruh semuanya segera kabur sesuai instruksi jin. Tapi gadis itu masih ragu dan cemas. Apa mereka benar-benar bisa selamat dari tempat mengerikan ini? Apalagi kalau musuh terkuat mereka muncul dengan kekuatan ilahi yang dahsyat. Dia gak yakin jin bisa menang sendirian. Tapi di saat si gadis sibuk cemas, jin justru udah menjebol masuk ke dalam ruang kerja si bos bandit. Bos bandit yang kaget langsung nanya, apa mau jin? Bahkan dengan santainya menawarkan budak manapun yang mau dia beli secara gratis. Setelah beresin kroco-kroco di sekitarnya, jin langsung memotong pembicaraan si bos bandit. Si bos mulai panik dan keringat dingin. Bingung sebenarnya kekuatan misterius apa yang sedang jin gunakan saat ini. Jin mengejek kalau si bos ini cuma penjahat kelas teri yang payah. Soalnya penjahat sejati pasti udah kabur dari tadi. Tips begini biasanya suka meremehkan lawan, merasa bakal menang terus. Dan pas udah mau kalah baru dah memohon-mohon sambil menyodorkan segala hartanya biar bisa selamat. Tapi kalian tahu kan, penjahat licik pasti punya kartu as terakhir. Dia berlari menarik tuas misterius dan membuka jeruji besi berisi monster terkontaminasi yang sangat buas. Si bos teriak kalau dia sengaja memelihara monster itu khusus buat menghabisi siapa pun yang berani mengacaukan rencana bisnis haramnya. Monster berotot kekar itu langsung menerjang ganas. Tapi dengan santainya jin menahan serangan itu pakai tangan kosong. Dia bilang kalau dia terlahir dengan fisik manusia super dan menurut dokter, serat ototnya jauh lebih banyak dibanding orang biasa. Makanya menghadapi monster kayak gini sih perkara gampang buat jin. Menggunakan sisa kekuatan ilahinya, dia langsung melenyapkan monster itu sampai jadi abu seketika. Bos budak langsung melongo syok melihat kekuatan dewa milik jin. Jin pun berkata, kalau sekarang saatnya mengurus penjahat terakhir yang tersisa. Si bos mencoba berlutut memohon ampunan, tapi jin mempertegas kalau nggak ada kata damai untuknya. Tanpa ampun dia menghajar si pedagang budak sampai babak belur gak berdaya. Setelah memakai kembali pakaiannya yang sempat disita, jin langsung menghampiri anak-anak yang disekap dan meminta maaf karena datang terlambat. Menyelamatkan mereka, jin berjanji bakal membebaskan mereka semua. Tapi sebelum pergi dari sana, dia menyempatkan diri buat memeriksa tumpukan dokumen di meja kerja. Si bos bandit, karena rasanya kurang afdol kalau pulang tanpa membawa barang bukti. Dia menemukan surat mencurigakan di laci. Tapi pas dibaca, dia malah bingung sendiri karena gak paham bahasanya. Waduh, penasaran gak sih kelanjutannya? Kalian dan saya bakal melihat perjalanan seru jin. Dia berniat minta bantuan Hakama buat belajar baca tulis bahasa asing itu nanti. Tapi sekarang, jin masih heran kenapa orang-orang itu nekat menangkap monster terkontaminasi. Kawan, kita bakal lihat aksi gokil di mana semua ini gak masuk akal kalau cuma buat ngendaliin budak. Jadi, si tokoh utama langsung pakai mesin nano canggihnya buat membedah monster aneh itu. Demi menguak masa lalunya. Saat analisisnya makin mendalam, dia malah gak sengaja ngelihat memori ingatan si bos budak yang lagi ngobrol sama atasannya. Di ingatan itu, si bos nanya mau diapain monster korup itu setelah ditangkap. Atasannya malah bilang itu bukan urusannya. Tapi sempat keceplosan kalau bakal ada kejadian yang luar biasa seru di negara tersebut sebentar lagi. Jin langsung sadar kalau konspirasi ini jauh lebih gede dibanding sekadar jualan budak biasa. Gak lama kemudian, para penjaga datang, langsung mengamankan para budak dan menyeret para tentara bayaran jahat itu ke penjara. Gadis kecil yang tadi ditolong Jin akhirnya berhasil nemuin adik laki-lakinya yang selama ini dikurung di ruang kerja bos budak. Dia berterima kasih banget sambil nyebut Jin sebagai dewa penolong. Tapi Jin cuma senyum santai dan bilang dia gak perlu berlebihan kayak gitu. Terus Jin nanya ke Hakama, apakah para penjaga tadi itu sekutu dari wilayah setempat. Hakama ngejelasin kalau mereka itu anggota serikat. Lalu nunjuk pria berjas dengan tanduk domba jantan yang merupakan ketuanya. Pria itu nyamperin Jin, ngenalin dirinya sebagai Padrek, ketua serikat tersebut, dan ngucapin terima kasih atas bantuannya. Dia takjub banget melihat Jin sama sekali gak lecet, padahal habis ngelawan banyak penjahat. Sendirian, biarpun rasnya dianggap rendah,
Kekuatannya bener-bener gak main-main. Patrick bilang ini bukan pertama kalinya mereka nangkap komplotan kayak gini. Dan kasus serupa ternyata lagi marak terjadi di berbagai sudut negeri. Jin penasaran dan nanya apa penguasa wilayah Gal ada niat buat nangkep para penjahat itu. Patrick ketawa remeh dan bilang kalau penguasa wilayah gak punya wewenang hukum di sini. Semua urusan kriminal diurus serikat yang loyal pada raja. Jadi kalau sang penguasa wilayah sendiri berbuat kriminal, serikat pun wajib menangkapnya. Jin mikir, sistem ini mirip kayak wali kota yang diawasi langsung sama polisi. Tapi karena ingat sosok di memorinya tadi, Jin langsung nyerahin barang bukti dari ruang kerja bos budak ke Patrick, biar bisa melacak pelaku lainnya. Jin juga nanya apa ada nama penguasa lokal di dokumen itu. Tapi Patrick bilang omongannya tadi cuma candaan, dan nama sang lord jelas gak ada di sana. Jin langsung paham kalau barang bukti yang menjurus ke sang lord sengaja dihapus. Gak ada yang bisa buktiin dia terlibat, cuma dia sendiri yang tahu kebenarannya. Setelah itu, Jin nanya nasib para budak yang dibebaskan. Patrick ngejelasin kalau serikat bakal tanggung jawab buat ngawal, ngedata asal-usul mereka, dan mulangin ke rumah masing-masing. Tapi kalau gak punya tempat pulang, mereka gak bisa berbuat banyak. Jin tahu kedua kakak beradik, yatim piatu itu sebatang kara. Jadi dia nanya, apa ada panti asuhan terdekat? Sayangnya Patrick bilang, gak ada. Mereka bisa aja bantu cari kerjaan, tapi anak-anak itu masih terlalu kecil. Ditambah lagi status ras mereka bikin orang-orang enggan mempekerjakan mereka. Jin menghela napas sadar kalau diskriminasi ras juga ada di sini. Karena tulus pengen bantu, dia dapat ide cemerlang dan nanya apa mereka mau kalau dicarikan tempat kerja aman. Nah, perhatiin deh, si gadis langsung girang mengiyakan dan nanya rencana Jin. Jin pun langsung ingat ksatria tangguh bernama Argus yang punya tempat sempurna buat mereka. Sementara itu, Argus lagi dalam perjalanan balik ke ibu kota waktu mendadak merinding kayak lagi. Diomongin orang, dia pun memuji kerja keras pasukannya, lalu membubarkan mereka semua. Begitu sampai rumah, dia langsung disambut para pelayan dan kepala pelayannya. Argus nanya ke kepala pelayan apa ada masalah. Karena dia ngerasain atmosfer rumahnya tegang banget. Pelayan itu minta maaf karena harus ganggu waktu istirahatnya. Lalu membisikkan laporan rahasia ke telinga Argus. Argus langsung berterima kasih dan sadar situasi ibu kota ternyata lebih gawat dari dugaannya. Bayangkan, monster-monster korup sekarang berani muncul siang bolong di tengah ibu kota. Dia gak tahu dalangnya siapa, tapi yakin ada sosok kuat yang lagi merencanakan sesuatu di balik layar. Bagi Argus, tempat paling mencurigakan adalah Akademi Harnas yang gak beraliansi sama siapapun. Makanya, dia butuh sekutu kuat secepatnya buat beresin masalah pelik ini. 3 hari berlalu sejak kasus budak selesai, Jin, Hakama, dan kedua anak itu lanjut jalan kaki. Si gadis kecil nanya apa beneran ada kerjaan buat dia di ibu kota nanti. Jin ngejawab, karena dia bisa baca tulis dan paham matematika dasar. Pasti ada tempat yang cocok. Tiba-tiba Hakama nyuruh Jin melihat ke depan. Dan terpampanglah ibu kota kerajaan yang megah luar biasa. Kotanya bener-bener luas banget. Bahkan saat matahari mulai terbenam dan malam tiba, suasana kota masih ramai luar biasa dengan lautan manusia yang terus berlalu lalang tanpa henti. Hakama ngejelasin kalau semua komoditas di sini hasil impor, jadi segalanya bisa dibeli di ibu kota. Bahkan baju khas Kodama sekalipun dijual di pasar ini. Jin pun tertarik mendengarnya. Jin melihat banyak ras manusia unik berseliweran di sepanjang jalan. Hidup berdampingan dengan damai dalam peradaban yang maju. Masing-masing dengan keunikan budayanya sendiri. Jalanannya bersih, anak-anak tertawa riang, dan keamanannya kelihatan sangat terjaga. Tapi Jin tahu kalau tiap zaman pasti punya sisi gelapnya. Di sudut jalan, dia ngelihat antrean budak yang membuatnya langsung garam. Dia langsung nanya ke Hakama kapan ujian masuk akademi digelar. Hakama ngejawab ujiannya baru mulai 1 minggu lagi. Jadi Jin merasa masih punya banyak waktu buat keliling kota. Gadis Piran yang nguping obrolan mereka langsung sok berat. Gak nyangka ada anak kecil dari ras rendahan. Lu bisa berambisi masuk akademi Harnes yang terkenal itu. Malamnya di penginapan, anak-anak langsung lompat ke kasur dengan gembira. Sementara Jin merasa lega, akhirnya bisa tidur nyenyak di tempat yang empuk. Kalian pasti mikir petualangan Jin bakal mulus-mulus aja kan? Padahal, dia baru aja nyelesain misi pertama. Tapi sekarang bingung mau mulai penyelidikan dari mana.
Apalagi dia butuh uang banyak buat bertahan hidup di ibu kota. Imbalan dari nangkep mafia budak kemarin emang lumayan, tapi jelas gak bakal cukup selamanya. Ditambah lagi, dia masih harus cariin kerjaan buat kedua anak tadi. Cara paling cepat sih, dengan nemuin Ksatria Argus lagi malam ini. Tapi tanpa koneksi orang dalam. Semuanya gak bakal semudah membalikkan telapak tangan. Penyelidikan pertamanya harus fokus pada monster korup itu. Ada pihak yang sengaja memanfaatkan mereka buat rencana jahat. Padahal makhluk itu sangat berbahaya dan liar, Jin gak mau sejarah kelam terulang lagi. Makanya Jin nanya ke Hakama cara belajar di dunia ini. Hakama ngejelasin kalau mereka biasanya sewa guru pribadi atau baca buku. Tapi harga buku di dunia ini mahal banget. Untungnya, di ibu kota ada perpustakaan raksasa yang super lengkap. Jin girang banget dengarnya. Karena siapa tahu di sana ada petunjuk penting lokasi laboratorium Kagura berada. Tapi sesampainya di sana, petugas perpustakaan malah bilang kalau mereka gak boleh minjam buku. Katanya, buku-buku itu adalah aset berharga kerajaan yang gak boleh dibaca sembarang orang. Cuma murid akademi berprestasi dan para bangsawan ibu kota yang punya akses penuh ke sana. Hakama juga ngeledek kalau Jin sendiri kan belum lancar membaca huruf dunia ini. Jin tahu Hakama cuma pengen ngajarin dia mengeja secara perlahan. Tapi cara lambat kayak gitu jelas gak efektif, dia pengen langsung melahap isi buku itu. Mendadak, sekelompok pria misterius berkerudung langsung ngepung mereka. Tanpa basa-basi, penyerang pertama langsung melayangkan pukulan maut ke arah Jin. Tapi berhasil ditangkis dengan santai. Jin bercanda nanya apa ini tradisi sambutan ramah khas warga ibu kota yang katanya aman tadi. Saat musuh mencoba mengaktifkan sihir sucinya, Jin langsung membelokkan arah pukulannya hingga ledakan energi dahsyat itu meletus sia-sia ke udara. Penyerang itu kaget melihat refleks Jin. Nah, kalian penasaran kan siapa dalang di balik penyerangan mendadak di tengah jalan ini? Penyerang pertama menjawab kalau bos mereka cuma kesal sama Jin, simpel saja. Jin langsung paham ada dalang di balik semua ini, dan menurutnya, ini malah bikin segalanya jadi lebih menarik. Salah satu manusia binatang menyuruh Jin pergi dari ibu kota biar tidak kena masalah tiap hari. Jin cuma menjawab santai kalau dia bakal memikirkannya. Lagi pula tempat ini memang terasa agak berbahaya. Tapi sedetik kemudian, Jin menghindari pukulan lalu membanting si penyerang ke tanah sampai pingsan. Temannya mencoba menembakkan bola api. Tapi Jin mengubahnya jadi asap dan langsung mencengkeram kerah bajunya sambil mengejek kalau mereka harus latihan lagi jika ingin disebut sebagai ancaman. Setidaknya mereka punya nyali buat melawan. Penyerang itu kebingungan dan bertanya heran, bukankah Jin cuma berasal dari ras rendahan? Sebelum situasi makin kacau, seorang ksatria wanita datang dan menyuruh semuanya diam. Keributan pun meredak. Ksatria itu adalah Karina, yang mengeluh hari santainya terganggu gara-gara para idiot ini membuat kekacauan di tengah jalan. Dia menegaskan kalau semuanya bakal diseret ke penjara. Tapi kemudian, Karina baru sadar kalau ada Jin di tengah-tengah kekacauan tersebut. Jin menjawab kalau ini adalah akhir yang terbaik. Karina berkomentar kalau Jin adalah ras rendahan yang kemarin. Dan dia heran kenapa orang seperti Jin punya nyali sebesar itu sampai bikin kekacauan di tengah ibu kota. Dia mengejek kalau hanya ras rendahan yang bertindak bodoh tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Di saat itu, seorang wanita saksi mata datang menjelaskan kalau Jin sebenarnya cuma membela diri. Karena diserang duluan, Karina langsung memperhatikan seragam kedua pelaku dan bertanya apakah mereka siswa Akademi Harness. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karina tampak mencurigai sesuatu dan berharap kekacauan ini tidak melibatkan seorang nona muda. Lagi, dia lalu menyuruh anggota guild membawa kedua penyerang itu. Jin bertanya apa maksud dari nona muda itu. Tapi Karina menegaskan kalau itu bukan urusannya. Jin lalu heran dan bertanya kenapa ksatria ikut patroli. Padahal dia mengira itu adalah tugas dari guild. Karina menjelaskan kalau ibu kota ini sangat luas dan banyak orang kuat di luar sana. Makanya ksatria juga turun tangan menjaga ketertiban. Dalam hati, Karina mengeluh karena awalnya cuma ingin mencari tempat makan siang. Tapi dia harus mengakui kalau Jin memang sangat kuat, karena murid akademi bukanlah lawan yang sembarangan. Sebelum pergi, Karina memperingatkan Jin agar tidak membuat kekacauan lagi di kota. Jin pun meminta bantuan kecil selagi bisa. Tak lama kemudian,
Jin sudah bertamu ke rumah Argus untuk meminta bantuan mempekerjakan dua anak jalanan. Argus tersenyum dan berkata kalau dia memang menyuruh Jin data jika ada masalah. Tapi dia heran kenapa jumlah rombongan Jin malah bertambah banyak dibanding sebelumnya. Jin menjelaskan kalau dia sempat ditangkap oleh sindikat perdagangan budak dan berhasil menyelamatkan kedua anak ini. Argus penasaran dengan komplotan penjahat itu. Tapi Jin menjawab kalau pihak guild sudah mengurus semuanya. Argus terkejut setelah menyadari kalau Jin mungkin menghadapi para bandit itu sendirian. Lalu menanyakan asal-usul kedua anak tersebut. Jin menjelaskan kalau mereka yatim piatu dan sulit mendapat pekerjaan karena dicap sebagai ras rendahan. Jin ingin membantu mereka karena kasihan mereka selalu menerima diskriminasi buruk. Namun Argus menjawab kalau dia sama sekali tidak punya kewajiban untuk menolong anak-anak itu. Jin menjelaskan kalau ini adalah cara hidupnya. Karena dia sudah telanjur menyelamatkan mereka, maka dia akan bertanggung jawab mengurus nasib mereka sampai akhir. Argus akhirnya setuju mempekerjakan mereka sebagai pelayan rumah, tapi dengan satu syarat berat. Dia ingin Jin bekerja sebagai instruktur. Tak lama, kedua anak itu sudah memakai seragam baru yang terlihat sangat rapi dan mewah. Gadis kecil itu sangat berterima kasih dan memanggil Argus dengan sebutan Tuan. Tapi Argus membalas tidak perlu sungkan karena mereka di sini juga bekerja keras. Argus langsung memerintahkan kepala pelayan untuk melatih mereka dengan baik dan menegaskan kalau dia tidak akan menoleransi segala bentuk diskriminasi hanya karena mereka dari ras rendahan. Sambil berjalan, Jin curiga ada alasan lain di balik tawaran instruktur ini. Kita tahu Jin punya insting tajam. Argus pun memujinya, mengaku tidak tahu asal-usul Jin, tapi yakin dia orang baik yang sangat kuat. Ternyata Argus ingin Jin menyusup sebagai instruktur di Akademi Harness. Dia menjelaskan kalau situasi politik negara sedang kacau balau karena banyak faksi saling berebut kekuasaan tertinggi. Sang raja sedang sakit parah dan umurnya tidak lama lagi, sehingga perebutan takhta sudah dimulai. Parahnya, bukan cuma politisi yang bermain di balik layar, tapi para kriminal juga ikut memanfaatkan monster terkontaminasi dan menyeret warga sipil tak berdosa. Jin langsung berpikir kalau penguasa wilayah yang dia lihat di memori korban kemarin bukanlah satu-satunya dalang yang terlibat. Argus membenarkan hal itu karena para penjahat mulai memenuhi ibu kota dengan kegelapan. Jadi mereka harus segera menemukan markas musuh untuk membongkar semuanya. Jin menebak kalau tempat paling mencurigakan adalah Akademi Harness, dan Argus membenarkannya. Argus lalu membuka pintu dan memperkenalkan adiknya yang akan menjadi pemandu Jin. Bernama Milia Alton. Milia langsung protes dan bertanya kenapa dia harus membantu ras rendahan menyamar. Argus pun menegurnya untuk menjaga sopan santun. Milia membantah keras dan menyebut kalau keberadaan ras rendahan saja sudah merupakan sebuah hinaan besar. Gadis di sebelah kakaknya mungkin memang kuat, tapi bukan berarti dia pantas mendapatkan posisi tersebut. Jin cuma menyindir kalau nona manis ini punya mulut yang sangat tajam. Argus meminta maaf atas kelakuan adiknya. Karina yang ada di sana berbisik kepada Jin kalau Milia memang sangat berbakat dan punya pengaruh besar, tapi wataknya sangat sombong dan penuh prasangka. Jin mengangguk paham. Milia kemudian bertanya, apakah Jin benar-benar mengerti situasinya? Karena sekadar menyamar saja tidak akan cukup. Jin dituntut bertindak layaknya instruktur akademi sungguhan yang kompeten dan hebat. Milia menegaskan kalau dia sama sekali tidak percaya Jin mampu melakukannya. Bahkan meragukan apakah Jin punya bakat dalam mengajar. Hakama tiba-tiba nyeletuk kalau Jin bahkan tidak bisa membaca. Hal itu membuat Jin kesal dan membalas kalau Hakama tidak perlu belak-belakan begitu. Milia langsung menegaskan kalau Jin sama sekali tidak pantas ikut dalam misi penting ini. Dan dia menolak keras untuk mendampinginya. Hakama mencoba menenangkan situasi dengan berkata kalau Jin pasti bisa melakukan hal lain karena dia sangat kuat. Milia menatap Jin sejenak lalu berkata jika dia memang sekuat itu, setidaknya dia harus bisa mengatasi para murid akademi. Tapi dia kembali menegaskan kalau menjadi instruktur butuh kemampuan jauh lebih banyak dibanding sekadar mengandalkan otot saja. Setelah kepergian Milia, Argus hanya bisa menghela napas pasrah. Tak lama kemudian, Karina berbisik kalau penyerangan terhadap Jin tadi sebenarnya terjadi karena ulah dirinya.
Argus meminta maaf atas kejadian itu dan berjanji akan menegurnya nanti. Tapi Jin membalas tidak keberatan. Meski begitu, Jin penasaran apa rencana sebenarnya di balik penyamaran sebagai instruktur ini. Argus menjelaskan kalau dia menunjuk Jin karena Jin menguasai seni spiritual yang luar biasa. Dahsyat, agar penyamarannya tetap aman di akademi. Jin hanya perlu mengajarkan dasar-dasarnya saja kepada murid, seperti menyalakan api, listrik, pembekuan, dan penyembuhan yang merupakan 4 seni spiritual dasar. Jin bertanya heran, apakah cuma itu saja tugasnya? Membuat Argus terkejut dan curiga jika Jin bisa menggunakan semua jenis elemen spiritual, padahal hanya sedikit orang yang sanggup melakukannya. Jin lalu menyadari kalau pemimpin bandit budak yang dia kalahkan kemarin dianggap sebagai sosok yang luar biasa di sini. Hal itu mulai terasa menarik, karena Jin sudah siap menunjukkan kekuatannya. Tampaknya standar umum zaman ini sangat berbeda dari dugaannya. 1 minggu berlalu, dan hari ujian masuk Akademi Harness akhirnya tiba. Hakama pun ikut mendaftar ujian, karena dia sangat ingin masuk ke sekolah elit tersebut. Seorang staf menyambut kedatangan Argus dengan hormat. Karena Ksatria Suci unit ke-7 harusnya sedang sibuk sekali. Nah, kalian dan saya harus bersiap melihat aksi gila Jin di ujian masuk nanti. Argus dengan santai menjawab kalau mereka cuma lagi menjalankan giliran tugas biasa. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Jin bingung maksudnya apa. Lalu Argus menjelaskan kalau setiap setahun sekali, mereka bergiliran mengirim anggota menjadi instruktur khusus akademi. Dan sialnya tahun ini jatuh ke unit ke-7. Nah, kita tonton bagaimana Doi pakai haknya buat merekomendasikan si MC. Stafnya ragu apa ras rendahan ini pantas jadi guru. Tapi dia tetap mengantar mereka ke direktur yang sudah menunggu. Argus menyapa si bos dengan sangat sopan. Maklumlah ya. Sudah lama banget mereka tidak saling bertemu. Si direktur membalas kalau mereka belum ketemu lagi sejak kelulusan. Lalu memuji Argus yang dalam waktu singkat sudah sukses jadi ksatria kehormatan. Dia berterima kasih atas jasanya. Tapi langsung menyindir soal gosip miring Argus tentang konflik faksi internal akademi. Walau tahu Argus sibuk, si ibu direktur ini menegaskan kalau dia harus tetap menaruh rasa hormat yang tinggi pada sekolah legendaris ini. Dia lalu menunjuk Jin dan bertanya heran, apa Argus waras membawa ras rendahan buat jadi pengajar di tempat terhormat seperti ini? Jin yang telinganya sudah mau budek cuma diam saja. Tapi Argus membela dan menjamin kemampuan tarung Jin itu jauh melampaui anggota unit ke-7. Sekalipun si direktur bilang kalau memang begitu hebat, dia mau mendengar pendapat dari jajaran staf yang lain. Satu staf langsung emosi dan menolak keras. Menurutnya ini konyol banget karena kehadiran ras rendahan bakal menodai sejarah suci akademi. Mana pernah ada sejarahnya orang rendahan mengajar di sini. Tempat ini jelas bukan kelas untuk kaumnya. Direktur mengangguk lalu bertanya pada Rukman. Pria itu juga setuju menolak dengan alasan mayoritas murid di sini adalah anak bangsawan terhormat. Reputasi sekolah bisa hancur lebur kalau para orang tua tahu ada guru dari ras rendahan berkeliaran. Direktur sebenarnya ingin menolak mentah-mentah, tapi dia masih berbaik hati ingin mendengar pembelaan langsung dari mulut Jin. Dengan sopan Doi memperkenalkan diri sebagai Shido Jin dari desa Kodama dan meminta maaf karena terlambat. Direktur kaget melihat betapa tenangnya pemuda ini, walau baru saja dihina habis-habisan. Jin paham kecemasan mereka, tapi dia minta kejelasan satu hal saja. Apakah dia ditolak cuma gara-gara masalah ras rendahan? Atau mereka memang menganggap dirinya tidak punya kemampuan bertarung yang cukup mumpuni? Direktur menantang, kalau Jin punya kemampuan maka ras tidak masalah. Apa dia bisa membuktikannya? Argus langsung memberi usul agar Jin diuji sekarang juga. Kalian harus lihat ini di arena latihan. Si hidung besar Jet mengejat kalau hari ini adalah hari ujian masuk. Jadi untungnya tidak banyak murid yang bakal melihat si ras rendahan ini dipermalukan habis-habisan. Jin tidak peduli dengan provokasi murahan itu. Sementara direktur menjelaskan kalau aturan duel mereka sangat sederhana saja. Mereka hanya boleh bertarung menggunakan seni spiritual. Walau CP, karena ujian masuk. Beberapa murid yang tersisa langsung penasaran dan berkumpul buat menonton baku hantam seru ini. Milia cuma menonton dalam diam. Jin sendiri merasa duel ini buang-buang waktu berharga saja. Sebaliknya, direktur malah kelihatan sangat antusias buat melihat aksi dan kehebatan tersembunyi.
Si anak baru. Argus sadar ini, pertama kalinya, dia melihat jin bertarung langsung. Biasanya ras rendahan punya fisik lemah, dan mustahil mencapai puncak kekuatan dewa. Semoga saja firasatnya tentang kekuatan jin tidak salah. Pertarungan pun dimulai. Gate langsung tancap gas melempar bola api besar ke arah musuh. Tapi dengan sangat santai, jin langsung menghindar tanpa keringat. Gate makin pamer, karena ditonton murid-murid, dia langsung menembakkan panah petir bertubi-tubi. Anehnya jin lagi-lagi bisa menghindar dengan mudah. Gate mulai besar kepala dan mengira jin cuma jago kabur khas ras rendahan. Meski bukan ksatria suci, Gate sangat pede dengan kekuatannya dan terus menyerang memakai kombinasi elemen api dan petir yang bertubi-tubi. Sebenarnya jin malas memakai kekuatan nanomesin terhadap manusia, tapi tidak ada pilihan lain. Dia cuma mengeluarkan 1% kekuatannya, lalu dengan lambaian tangan saja, medan gravitasi buatannya langsung menghempaskan Gate ke tanah dengan keras. Semua orang melongo tidak paham apa yang baru saja terjadi. Jurus aneh macan apa itu? Gate mencoba bangkit berdiri tapi tubuhnya berat sekali. Jin menjelaskan kalau dia cuma memanipulasi gravitasi sedikit saja dan bertanya apa mereka asing. Dengan teknik ini, dia menyindir kalau banyak hal yang harus dia ajarkan di sini. Bukan cuma buat murid, tapi juga para stafnya. Kalian juga bakal bingungkan melihat trik ini. Jin melepas jurusnya, lalu menjawab pertanyaan Gate yang linglung kalau itu hanyalah seni spiritual biasa. Gate mengelak karena belum pernah dengar jurus begitu dan menuduhnya pakai trik murahan. Tapi direktur langsung menyudahi duel karena dia sudah melihat kebenarannya. Milia shock berat karena tahu itu adalah sihir spiritual tingkat tinggi yang mustahil dikuasai. Manusia berbeda dengan mereka, ras unggul dilindungi roh suci sejak lahir. Harusnya ras rendahan tidak punya kekuatan sedalam ini. Dia penasaran siapa jin sebenarnya. 1 minggu kemudian, direktur sudah berdiri di podium menyampaikan pidato pembukaan tahun ajaran baru. Dia menegaskan, akademi ini bukan cuma soal teori, tapi mencetak ksatria tempur penghancur monster jahat, yang lemah bakal ditendang tanpa ampun dari sekolah. Tapi bagi mereka yang sukses bertahan dan lulus, bergabung dengan ksatria suci bukan lagi sekadar mimpi belaka. Di dunia ini semua diraih lewat keringat dan prestasi. Sementara itu, Milia terlihat berkumpul dengan para murid senior dari kalangan bangsawan. Linus si manusia singa heran melihat Milia rajin datang ke upacara penerimaan murid baru. Milia membalas santai kalau Linus sendiri juga jarang kelihatan. Linus beralasan dia mau mencari koneksi dengan anak baru berpotensi dari kaum bangsawan. Tapi tiba-tiba matanya melotot heran melihat ada orang ras rendahan duduk tenang di jajaran kursi guru. Milia menjawab santai kalau pria itu adalah guru baru mereka, lalu memancing pendapat Linus. Linus dengan angkuh meremehkan Jin, dan Milia cuma bisa mengiyakan saja. Di sisi lain, Jin pusing memikirkan misi penyelidikannya. Akademi ini sangat luas dan statusnya membuat semua mata terus mengawasinya dengan penuh rasa curiga kemanapun dia melangkah. Tugas pertamanya sangat berat, yaitu mengubah pandangan buruk orang-orang terhadap ras manusia. Apalagi saat ini dialah orang paling mencurigakan di seluruh penjuru akademi. Jadi demi melancarkan misinya, Jin wajib mendapat pengakuan mereka dulu. Tidak lama kemudian, Gate masuk ke kelas J untuk memulai pelajaran pertama mereka. Dia menyuruh anak baru fokus karena ini adalah kelas elit. Tapi Gate heran kenapa murid yang hadir malah sedikit sekali. Apa mereka semua sedang malas belajar? Milia membatin kalau alasannya sudah sangat jelas. Gate pun sengaja menyindir, tidak ada murid yang mau belajar dengan guru ras rendahan demi membuat reputasi Jin semakin hancur di hari pertamanya. Gate lalu mempersilakan Jin maju. Jin mengenalkan diri sebagai instruktur dasar seni spiritual yang baru dan menyapa seluruh murid di kelas dengan ramah. Tiba-tiba Lizardus protes dan meragukan keahlian Jin. Jin membalas dingin kalau murid tidak punya hak untuk menilai kemampuannya. Yang tidak suka boleh keluar sekarang juga. Tapi bagi yang tinggal, mereka wajib mematuhi aturan mutlak. Jangan pernah memakai kekuatan ini pada manusia. Dia menjelaskan kalau sejak awal seni spiritual diciptakan murni untuk melumpuhkan monster jahat. Efek penekan sihir ini tidak berfungsi pada tubuh manusia normal. Jadi sangat dilarang keras menyerang sesama dengan kekuatan ini. Kekuatan ini hanya untuk membasmi monster. Jadi jangan pernah sekali-kali menyalahgunakannya. Seorang bangsawan berteriak kesal dan mengejek Jin bodoh
karena menurutnya kekuatannya tetap kekuatan. Dia penasaran apa yang bisa diajarkan ras rendahan ini. Apalagi aturan konyol dilarang menyerang manusia itu terdengar sangat menggelikan. Doi kira gurunya takut kalah kuat ya. Nah, kalian setuju kan kalau jin harus maju sekarang buat memberi pelajaran berharga padanya? Kalian harus dengar ini. Jin menyuruh bangsawan itu menyerang dengan jurus terkuatnya dan menjamin bajunya tidak akan kotor sedikit pun. Jika sampai terluka, Jin berjanji tidak akan pernah menampakkan kakinya lagi di akademi ini. Bangsawan sombong itu langsung naik ke atas meja, menghina Jin sebagai ras rendahan, lalu menyiapkan serangan petir raksasa yang menggetarkan sisi ruangan. Petir itu langsung menghantam Jin hingga memicu ledakan asap tebal yang menghitamkan sekelilingnya. Tapi sedetik kemudian, sebilah pisau tiba-tiba meleset tepat di samping kepala bangsawan sombong tersebut. Jin dengan santai berkata bahwa dia bisa saja menghabisinya saat itu juga. Dia memperingatkan bahwa menilai orang dari penampilan luar adalah kesalahan yang sangat fatal. Linus yang sangat kebingungan bertanya perisai apa itu sebenarnya dan apakah itu sihir spiritual. Jin langsung membalas, apakah dia merasa paling hebat, menegaskan bahwa dirinya jauh lebih kuat, dan menyuruhnya memanggilnya profesor di kelas. Memanfaatkan keheningan kelas yang mencekam, Jin langsung melemparkan sebuah pertanyaan. Dia bertanya apakah ada yang tahu syarat mengaktifkan sihir spiritual dan menyuruh si bangsawan menjawabnya dengan percaya diri. Bangsawan itu bilang cukup kumpulkan kekuatan suci lalu bayangkan wujud serangannya. Jin membenarkan soal imajinasi, tapi menjelaskan bahwa bukan itu kuncinya. Sihir spiritual baru aktif saat diterima oleh tubuh dan mengalir lewat jiwa, lalu menciptakan gelombang energi yang berbeda. Dia menjelaskan ada 8 gelombang dasar yang membentuk elemen api, petir, penyembuhan, dan es yang paling populer. Selain itu, ada juga gravitasi, cahaya, udara, dan perisai ruang seperti yang digunakannya tadi. Itulah 8 fondasi sihir spiritual. Shock menyadari Jin bisa memakai 8 elemen sekaligus. Jin lalu menjelaskan bahwa imajinasi baru berguna saat merubah petir menjadi tombak seperti tadi. Dengan begitu, kelas pun resmi dimulai. Nah, perhatikan baik-baik saat Jin mulai menyusuri koridor akademi untuk melakukan penyelidikan. Rahasianya, akademi ini sangat luas dan dipenuhi murid yang terus mengawasinya. Jin sadar kehadirannya mulai memicu kecurigaan. Jadi dia harus mencari tempat sepi yang jarang dilewati oleh para murid. Saat itulah, dia berpapasan dengan Milia yang langsung bertanya siapa dia sebenarnya. Jin bercanda bahwa dia cuma ras rendahan seperti ucapan gadis itu. Milia pun mengakui kalau dia terlalu cepat menilai karena Jin jelas tidak biasa. TETEP saja, menurutnya mustahil ras rendahan bisa menguasai semua sihir. Jin menjawab santai seperti di kelas tadi, bahwa sebenarnya semua orang bisa menggunakan seluruh sihir spiritual. Mereka hanya perlu tahu cara mengubah panjang gelombangnya saja. Milia bergumam kalau teori itu tetap saja terdengar sangat mustahil dipraktikkan. Jika semua orang bisa, tentu Jin tidak akan menjadi pusat perhatian seperti sekarang. Akhirnya, Milia mengajak ke tempat sepi untuk lanjut mengobrol. Lalu kembali menanyakan pertanyaan yang tadi sempat tertunda. Jin menjawab bahwa dia hanyalah manusia purba yang tertidur di desa Kodama selama 100 juta tahun. Milia tertawa renyah mengira Jin sedang melawak. Lalu penasaran apa pekerjaannya 100 juta tahun lalu. Jin menjawab dia adalah agen pemerintah yang bekerja keras banting tulang demi melawan monster, penjahat, dan segala macam ancaman berbahaya. Meski sudah sangat lama berlalu, kenangan itu terasa seperti baru kemarin dan membuatnya bernostalgia. Milia kemudian bertanya bagaimana bisa dia tertidur dalam waktu yang sangat lama. Jin mengaku bahwa dia telah gagal karena kesombongannya yang mengira bisa menyelamatkan dunia sendirian. Akibatnya, dia tidak bisa melindungi apapun dan semua orang kehilangan segalanya. Dia terlambat menyadari pentingnya sekutu untuk mengatasi krisis global. Milia ragu dengan kebenaran cerita itu, tapi memilih tidak bertanya lebih jauh. Dia menjelaskan hanya menjalankan tugasnya sebagai pemandu sesuai janji pada kakaknya. Milia lalu menuntun Jin ke sebuah ruangan terbengkalai yang penuh jamur dan terlihat seperti gudang penyimpanan barang-barang rongsokan kuno. Di dalam, Jin mulai menyadari beberapa kejanggalan. Milia menduga Jin memang mencari ruangan kosong misterius yang ada di peta ini.
Karena tempat ini sangat mencurigakan dan belum pernah ditemukan orang lain. Jin setuju dan mulai mencari benda yang terasa janggal. Kalian pasti sadar ada yang aneh di sana kan? Benar saja, Jin melihat patung burung hantu yang bersih tanpa debu, memutarnya. Lalu pintu rahasia terbuka hingga membuat Milia terkejut dan bertanya bagaimana dia mengetahuinya. Jin menjawab itu sangat mudah ditebak karena hanya patung itu yang bersih. Sedangkan sisanya murni berdasarkan intuisinya saja. Jin meminta Milia menunggu di atas karena situasi di bawah sana bisa sangat berbahaya. Namun Milia menolak keras dan menyuruh Jin jangan meremehkan kemampuannya, menegaskan bahwa dia adalah salah satu murid terbaik akademi. Jin akhirnya setuju untuk sedikit mempercayainya. Mereka berdua mulai menuruni tangga panjang yang tampaknya mengarah jauh lebih dalam daripada sekadar ruang bawah tanah biasa. Suasana sekitar berubah menjadi gua gelap yang sunyi dan mengerikan. Jin bergumam kalau tempat ini sangat cocok untuk melahirkan monster-monster fantasi. Sambil berjalan, Milia memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang masa lalu Jin. Siapa musuh yang dia hadapi, dan apakah dia sudah menemukan orang mencurigakan di akademi. Jin mengeluh karena mendapat terlalu banyak pertanyaan hari ini, tapi mengakui memang ada satu orang yang mencurigakan, yaitu Ruthman. Menurut Jin, Ruthman selalu tampak tenang saat berbicara, tapi ketika sedang sendirian, dia terlihat linglung seolah-olah kesadarannya sedang berada di tempat lain. Ruthman terkesan seperti dipaksa untuk menduduki jabatannya di akademi ini, sementara tujuan aslinya berada di tempat lain. Ditambah lagi, kewaspadaannya sangat tinggi, dan dia adalah orang pertama yang langsung mencurigai kedatangan Jin. Milia merasa Gert jauh lebih mencurigakan daripada Ruthman, namun Jin tidak setuju. Menurutnya, dia terlalu emosional untuk bisa menyamar dalam waktu lama dan kemungkinan besar dia hanyalah orang yang labil saja. Bagaimanapun juga, di ujung tangga mereka akhirnya sampai di sebuah area luas yang tampak seperti gudang kosong raksasa. Sangat sunyi dan jauh lebih misterius daripada jalan yang mereka lalui sebelumnya. Milia tidak menyangka ada tempat raksasa di bawah akademi, tapi yang paling terkejut adalah Jin. Di ujung gudang raksasa itu, Jin melihat sesuatu yang langsung mengubah raut wajahnya. Itu adalah pintu menuju laboratorium Kagura, dan dia sangat yakin struktur tersebut terbuat dari mesin nano. Milia bertanya apa yang ada di balik pintu itu dan mengapa disembunyikan di sini. Jin menjelaskan kalau biasanya dibutuhkan kunci akses khusus untuk membukanya. Dulu di desa Kodama, Hakama butuh kunci untuk membuka pintu sejenis. Itu berarti semua pintu laboratorium ini memerlukan verifikasi keamanan. Kecuali jika dia mencobanya sendiri. Jin menggunakan kekuatan dari suntikan mesin nano miliknya dan memusatkannya ke pintu. Tak disangka, pintu itu langsung terbuka mudah, yang berarti kuncinya memang sudah diretas. Jin menduga dalam kekacauan negara ini memegang kunci laboratorium tersebut. Dan saat mereka melangkah masuk, pemandangan di dalam jauh lebih mengerikan dari dugaan. Ruangan itu penuh monster terinfeksi di dalam kandang, bahkan ada satu yang berukuran raksasa. Milia shock dan bingung bagaimana semua ini bisa tersembunyi tanpa ketahuan siapapun. Dia juga penasaran bagaimana Jin membukanya. Jin hanya menjawab asal bahwa dia manusia purba yang istimewa. Milia pun mulai berpikir kalau cerita tidur 100 juta tahun itu mungkin ada benarnya. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan misteri besar. Monster-monster ini sama sekali tidak mengamuk atau meronta. Membuat kita penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Kalian sadar gak? Ada yang aneh. Dia langsung ingat monster kiriman bos bandit budak waktu itu. Monster itu nurut banget di kandang dan patuh sama perintah si bos. Jelas ada konspirasi di sini. Terus, gimana caranya mereka bisa bawa monster raksasa segede gaban itu masuk ke tempat ini? Milia bilang kakaknya beneran curiga sama akademi ini. Dia usul buat jebak pelaku utamanya langsung di laboratorium. Tapi Jin langsung gak setuju sama rencana nekat cewek ini. Bagi Jin, langkah paling logis tuh segel akademinya sekarang juga dan bantai semua monster terkutuk. Itu, Milia protes karena pelakunya bisa kabur. Jin paham sih, tapi ada hal lain yang dia khawatirin. Gimana kalau monster-monster itu lepas dan malah bantai para murid? Gak sebandinglah ngorbanin nyawa orang gak bersalah cuma demi nangkep satu dalang utama. Apalagi, firasat Jin makin gak kena.
instingnya bilang bakal ada bencana yang jauh lebih gede. Dia pun lanjut selidikin lab dan nyuruh Milia buat buru-buru balik memperingatkan Agus. Pas Milia naik, Jin mulai nelusurin lorong lab buat nyari petunjuk penting. Sementara itu, di lantai atas akademi, si Jet malah lagi jadi bahan ejekan murid-murid lain. Mereka ngetawain si Jet yang kalah memalukan lawan Profesor Rasrenda. Jelas doi namuk berat. Gara-gara Jin, reputasi menterengnya langsung hancur lebur gak bersisa. Menurutnya, orang yang bisa pakai 8 elemen seni spiritual pasti pakai cheat. Pas dia lagi bertekad ngebongkar trik Jin, Bu Direktur tiba-tiba muncul dan nyuruh dia berhenti bertingkah aneh. Bu Direktur gak mau kepo sama hobi aneh gak, tapi dia nanyain keberadaan Tuan Rudman. Jin menjawab kalau dia gak pernah ngeliat bapak itu lagi sejak upacara penerimaan. Direktur mau nanya sesuatu ke Rudman soal urusan murid-murid baru. Tapi pas lagi ngomong begitu, dia menyadari ada keanehan di langit. Awan hitam pekat yang mengerikan mulai bergulung menyelimuti seluruh akademi. Itu bukan awan hujan biasa, melainkan awan penuh hawa korupsi. Nah, perhatikan baik-baik ya. Pas Milia lari ke atas tangga, dia malah ketemu sama Tuan Rudman. Sementara itu, Jin udah di dalam lab sambil neliti sebuah inti misterius yang berdenyut layaknya makhluk hidup. Dia gak tahu apa ini buatan Kagura, tapi pas diselidiki lebih lanjut, dia nemu wadah aneh lainnya. Di dalamnya ada kubus berisi pesan dan sebuah suntikan mesin nano. Jin berharap banget benda ini bisa ngasih petunjuk tentang kekacauan yang lagi terjadi sekarang. Di rekaman itu, Kagura nanya apa suaranya kedengeran. Dia tahu Jin bakal sampai ke sini. Karena laboratorium ini emang yang paling dekat sama tempat pertama kali Jin terbangun dulu. Ternyata, disinilah Kagura bikin alat yang luar biasa canggih. Sebagian fungsi dari alat baru itu sengaja disegel bareng mesin nano di dalam cairan suntikan tersebut. Dia emang jenius, karena cuma Jin yang bisa pakai alat itu setelah disuntik. Dan tebak apa alatnya? Alat teleportasi. Jin langsung kaget dan mulai mencerna semua petunjuk yang ada. Mungkin begitulah cara monster raksasa dan inti misterius itu bisa terdampar di tempat ini. Sambil berpikir keras, dia sadar kalau teknologi teleportasi yang menghubungkan ruang layaknya portal canggih ini harusnya gak pernah boleh dirilis 100 juta tahun yang lalu. Kalau teori itu benar, terjawab sudah gimana monster-monster itu mendadak muncul di tengah kota, tepat di ibu kota, dan gimana monster raksasa beserta intinya bisa nyasar ke bawah tanah akademi. Tapi tiba-tiba, rekaman itu langsung berubah. Inti itu bersinar terang dan sedetik kemudian, semua monster terkutuk mulai diteleportasi. Argus dan Divisi 7 sebenarnya udah siap buat skenario terburuk. Tapi kekacauan nyata beneran terjadi. Hujan monster mulai berjatuhan mengguyur ibu kota. Sementara itu, di atap akademi, Rudman mempertanyakan apa yang dilakukan Milia di sana. Katanya, Milia udah terlalu lama ikut campur urusan orang lain. Tapi sekarang semuanya udah terlambat. Hari ini adalah hari eksekusi, harusnya sih dijadwalkan nanti-nanti. Tapi rencana terpaksa dipercepat gara-gara Milia dan si pria cabul itu terlalu banyak ikut campur dan menyelidiki. Cuma modal insting aja, dia udah tahu kalau orang itu bakal jadi duri dalam daging bagi rencananya. Apalagi setelah mereka nemuin jalan rahasia. Milia ogah mundur sedikit pun. Dan Rudman dengan sombongnya pamer kalau dia bisa menang mudah karena udah dapat kekuatan luar biasa. Tapi kalian sadar gak? Hakama sama temannya udah ngebokong di belakang siap bertindak. Pas si bapak lagi asik pidato sombong, kepalanya langsung dikeplak pakai vas bunga yang dilempar sama Hakama sampai dia langsung roboh seketika. Hakama ngejelasin kalau dia lagi nyari Jin karena situasi di luar lagi kacau balau dan butuh bantuannya. Dia juga bilang kalau temannya, Kudu, yang ngasih tahu kalau Jin pergi ke tempat ini. Milia nanya apa dia murid baru, dan Kudu mengiyakannya sambil nyebutin nama lengkapnya. Dia bahkan nanya apa si profesor bakal baik-baik aja setelah kepalanya dihantam keras. Meskipun sadar baru aja ngepruk kepala dosen, dia merasa tindakannya itu benar dalam kondisi darurat begini. Dia bahkan nyeletuk, karena gak ada yang lihat mukanya. Salahin aja si anak orang kaya itu. Tepat saat itu, Jin lari ke atas tangga. Hakama langsung ngasih tahu kalau di luar lagi ada bencana besar. Tapi Jin menjawab kalau dia udah tahu. Semua monster korupsi di dalam laboratorium mendadak lenyap tanpa sisa. Milia paham betul apa artinya ini
meskipun rasanya mengerikan. Pas mereka semua ngeliat dari atas akademi, ibu kota ternyata udah hancur lebur. Monster ada di mana-mana, nyerang warga sipil, ngehancurin rumah, dan menyebarkan kekacauan di seluruh penjuru kota. Monster paling gede yang tadinya dikurung di kandang raksasa mulai membantai semua yang dilewatinya. Jin sadar kalau blunder kecil dalam keputusannya udah memicu tragedi mengerikan ini. Bikin dia sangat marah pada dirinya sendiri. Pas Jin lagi berusaha memahami situasi, Hakama manggil dia dan nyuruh lihat lebih teliti karena monster raksasa itu lagi nyiapin sesuatu. Monster raksasa itu beneran lagi ngumpulin energi buat nembak langsung ke arah istana kerajaan. Di saat jenting itu, Jin ingat hadiah dari sang dokter. Kagura pernah ngejelasin kalau berkat suntikan mesin nano, dia bisa pakai versi sederhana dari alat teleportasi. Menggunakan energi yang tersimpan di dalam mesin nano, dia cuma bisa mengaktifkan kemampuan teleportasi itu sekali sehari. Alat itu emang buat jarak dekat, tapi bisa dipaksa melampaui batasnya. Tanpa ragu, Jin berteleportasi tepat di depan serangan si monster dan aktifin perisai mesin nano buat nahan seluruh hantaman itu. Sementara itu, anggota gilda mulai putus asa. Harden Gonslot, sang master gilda ibu kota, pasrah dan bilang kalau mereka udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia udah ngerahin semua orang yang bisa bertarung dan menyelamatkan warga sipil. Sekarang sisa berharap sama ksatria suci buat ngebantai para monster. Tapi masalahnya, setengah ksatria lagi di luar kota buat misi dinas. Bagi dia, serangan ini emang udah direncanain pas pertahanan mereka paling lemah. Kalau aja Kapten Agung ada di sini, ceritanya pasti beda. Tapi sekarang semua udah berakhir. Dia cuma bisa tertunduk pasrah meratapi istana yang bakal hancur. Tiba-tiba seorang utusan nyuruh dia buat ngeliat lagi. Pas dia dongakin kepala, dia ngeliat Jin lagi ngelindungin istana pakai perisai mesin nanonya. Gadis itu langsung ngenalin Jin dan berteriak kalau dia adalah pria yang pernah dilihatnya di desa Kodama. Setelah nahan serangan dahsyat tadi, Jin langsung bales nembakin laser energi ke arah raksasa itu. Sayangnya cuma pundaknya aja yang hancur dan lukanya mulai beregenerasi lambat. Jin sadar dia butuh kekuatan jauh lebih besar buat numpas monster itu dalam sekali tebas. Teleportasi tadi ternyata nguras energi jauh lebih banyak dari perkiraannya. Akhirnya, Jin mematerialisasikan pedang dari mesin nano dan memutuskan bertarung langsung. Menggunakan fisiknya sendiri, Jin nembas angin tajam yang langsung mutusin lengan monster satunya. Lalu maju menerjang buat mempersempit jarak. Dia tahu luka begini gampang beregenerasi. Tapi kalian dan saya tahu kalau serangan ini cuma buat pengalihan aja. Mari kita mulai petualangan seru ini dengan melihat bagaimana Jin fokus menggunakan teknologi mesin nano untuk menghilangkan berat tubuhnya sendiri dan meningkatkan tekanan angin di sekitarnya. Sementara itu, anggota gilda kewalahan menahan gempuran monster kecil. Untungnya para murid akademi yang paling pembuat onar sekalipun ikut turun tangan membantu karena situasi memang sudah sangat mendesak. Di tengah kepungan monster, mereka melihat Jin melesat menebas semua musuh di jalurnya demi mengincar bos utama. Sampai-sampai para murid bingung. Apakah dia pria lemah yang mereka kenal dulu? Jin tahu dia harus mendekat agar bisa memberikan serangan fatal. Namun gerakannya sempat terhenti demi menghindari serangan mendadak dari monster raksasa itu. Kemanapun Jin melangkah, tebasan pedangnya melahap monster-monster itu dengan kecepatan yang terus bertambah untuk mengalihkan perhatian monster raksasa yang bisa menghancurkan seluruh ibu kota sendirian. Jin mendaratkan banyak tebasan ke tubuh raksasa itu. Tapi semuanya cuma luka gores karena kemampuan regenerasinya masih aktif hingga akhirnya dia memusatkan seluruh kekuatannya untuk menusuk bagian kepalanya. Ledakan dahsyat itu pun sukses merobohkan sang monster. Membuat ketua gilda terperangah kebingungan memikirkan siapa sebenarnya pria asing dengan kekuatan tidak masuk akal itu. 3 hari berlalu, ibu kota mulai berbenah dan dibangun kembali sementara Jin yang baru terbangun di kamarnya merasa bersyukur karena kerusakan yang terjadi tidak seburuk yang dia bagikan. Pasukan ksatria suci ternyata telah bertarung dengan sangat berani demi menahan monster-monster kecil sekaligus melindungi para warga sipil yang ketakutan. Pasca kekacauan tersebut, akademi langsung ditutup untuk penyelidikan di mana Rutman ditangkap sebagai dalang utama bersama beberapa instruktur lain yang dicurigai terlibat dalam rencana jahat ini.
Meskipun Jin baru bekerja sehari di sana, akademi itu dipastikan bakal tutup sangat lama dan kejadian besar ini justru menyadarkannya bahwa ada tantangan baru yang menantinya di depan. Tapi tunggu dulu, disinilah letak masalahnya. Menghadapi satu monster besar memang mudah bagi Jin. Tapi bayangkan, kalau mereka menyerang bersamaan dalam jumlah banyak di waktu yang sama. Kecepatannya belum cukup mumpuni untuk memasmi semuanya, sekaligus sambil menyelamatkan warga. Sehingga jika ingin melindungi semua orang, dia harus menjadi jauh lebih kuat lagi dengan caranya sendiri. Namun sebelum dia sempat menyentuh kubus Kagura lagi, pintu kamarnya diketuk oleh Milia yang tampil anggun, mengenakan gaun panjang indah untuk menjemput dirinya keluar. Saat Jin bingung, karena mengira akademi ditutup, Milia menjelaskan kalau saudara laki-lakinya ingin mengundangnya secara langsung demi mengucapkan terima kasih sekaligus membicarakan beberapa urusan penting lainnya. Ketika Jin bertanya apakah dia datang sendiri hanya untuk menjemputnya, Milia membenarkannya karena menurutnya tamu seistimewa Jin harus diundang oleh orang yang penting juga. Milia datang sebagai perwakilan resmi keluarga Alton. Dan saat Jin menyindir, apakah dia akan berhenti memanggilnya makhluk rendahan? Gadis itu menjawab akan memikirkannya dulu. Dia menyadari bahwa seseorang tidak boleh dinilai dari penampilannya saja dan rasa hormat harus tetap dijaga, bahkan sekarang dia sangat ingin berguru langsung kepada Jin. Hakama merasa heran melihat perubahan sikapnya yang mendadak. Meski Milia beralasan dia kesana hanya karena bosan di asrama saja. Setelah Hakama menegur kelakuannya yang masih terlihat angkur, Jin pun langsung menyindir apakah dia benar-benar sudah bertobat. Setibanya di kediaman Zoltan, dua bersaudara yang bekerja di sana berkat Jin menyambutnya dengan hangat. Jin senang melihat mereka berdua cepat beradaptasi lalu menanyakan keadaan mereka selama kekacauan kemarin, yang dijawab aman, karena orang-orang di kediaman ini sangatlah tangguh. Kepala pelayan pria dan wanita di sana memang sangat luar biasa, sehingga Jin merasa tenang karena mereka dirawat dengan baik. Apalagi kedua bersaudara itu juga mendengar kehebatan Jin kemarin. Saat Jin bertanya siapa yang menyebarkan rumor tersebut, ternyata pelakunya adalah Milia yang merasa pencapaian sehebat itu memang layak dipamerkan oleh murid setianya seperti dia. Milia bahkan menyuruh mereka berdua untuk banyak belajar dari Jin. Bahkan salah satu dari mereka membisikkan kalau belakangan ini Nona Milia menjadi jauh lebih sopan kepada mereka. Kalian juga sadarkan kalau sikap Milia berubah cepat sekali. Nah, saat Jin pergi ke ruang tamu Argus dan mengetuk pintu, dia langsung menyadari ada tamu tak diundang di sana. Sosok di sebelah Argus ternyata adalah pemimpin gilda ibu kota bernama Harden Ganslot. Argus sempat meminta maaf karena memanggilnya mendadak, tapi Jin tidak masalah karena dia juga sedang menganggur. Harden langsung memperkenalkan diri secara formal dan mengaku sangat terhormat bisa bertemu langsung dengan pahlawan yang kemarin dia saksikan sendiri bertarung di medan perang. Jika Jin tidak menahan monster raksasa itu, nasib ibu kota pasti hancur lebur. Jadi dia benar-benar berterima kasih karena Jin telah menyelamatkan seisi negeri. Jin dengan santai menjawab kalau dia hanya mengalahkan bos utamanya saja. Sementara monster sisa lainnya berhasil dibereskan oleh Ksatria Suci serta anggota Gilda. Harden menilai Jin sebagai sosok ramah yang sangat rendah hati. Entah karena dia tidak punya ambisi terselubung atau malah ambisinya jauh melampaui imajinasi mereka semua. Dia lalu memberitahu bahwa pihak keluarga kerajaan ingin segera menemuinya. Namun sebelum itu terjadi, Harden ingin memastikan satu hal penting dengan bertanya langsung siapa identitas asli Jin. Mengandalkan jaringan gilda di berbagai kota, mereka sudah melacak dan menyelidiki latar belakangnya. Namun anehnya, sama sekali tidak ada catatan sejarah tentang masa lalu pria ini. Argus pun mendesaknya untuk jujur dari mana dia berasal. Hingga Jin akhirnya terpaksa mengaku kalau dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Hanya saja, mereka tidak akan percaya kebenarannya. Karena itulah dia diam. Namun setelah Argus berjanji akan percaya, Jin akhirnya mengaku bahwa dia adalah manusia dari 100 juta tahun yang lalu. Mendengar kisah itu, Argus langsung teringat pada legenda desa Kodama tentang sosok pelindung suci yang tertidur pulas di balik gerbang segel raksasa selama berabad-abad. Walau Harden masih ragu mempercayainya, Milia langsung membela Jin karena dia menyaksikan sendiri
Bagaimana pria itu dengan mudah membuka pintu rahasia bawah tanah akademi yang tak bisa dibuka siapapun. Ditambah lagi, dia dan kakaknya telah menyaksikan sendiri betapa tidak masuk akalnya potensi kekuatan tempur milik Jin. Argus kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jin menjelaskan bahwa dirinya tertidur di negara ini selama jangka waktu tersebut karena tujuan utamanya datang ke ibu kota sangat simpel, yaitu mengumpulkan informasi era modern berhubung dia sudah ketinggalan zaman 100 juta tahun. Ketika Harden bertanya informasi apa yang sedang dia cari, Jin menjawab bahwa dirinya ingin mempelajari makhluk korup zaman sekarang karena monster jahat sejenis itu sebenarnya sudah eksis sejak 100 juta tahun yang lalu. Namun secara logika monster-monster itu harusnya sudah lama punah dari dunia ini. Dan ketika ditanya alasannya, Jin pun mulai menjelaskan tentang keberadaan kekuatan energi roh spiritual kuno. Pada zaman purba dulu, roh spiritual tersebut tersebar luas di seluruh dunia sebagai kelemahan mutlak bagi monster korup karena zat ini memang tercipta khusus untuk menyegel mereka sekaligus memulihkan lingkungan yang rusak. Lalu muncul satu pertanyaan krusial yang sangat jelas, jika memang benar begitu, mengapa makhluk korup masih bisa bertahan hidup di era modern sekarang? Jin mengaku belum mengetahui detail pastinya dan itulah sebabnya dia terus menyelidiki masalah ini. Apalagi kabar dari temannya menyebutkan kalau para monster sedang berevolusi sementara Harden penasaran apakah artefak kuno di tangan Jin berasal dari peradaban masa lalu. Bagi Harden, artefak itu memiliki sistem yang sangat rumit. Padahal, jika melihat cara orang zaman dahulu menghadapi monster, jelas sekali mereka punya pengetahuan mendalam tentang subjek misterius tersebut. Jin menjelaskan kalau dia sedang melacak laboratorium kuno rahasia lainnya demi membasmi seluruh monster korup dari muka bumi, dan kalian bersama saya pasti sudah tidak sabar untuk menantikan kelanjutan dari petualangan gilanya ini. Sini, temani aku melihat kelanjutan kisah Jin yang makin seru. Karena walau ceritanya terdengar gila, Argus rupanya langsung percaya. Lagi pula, misi Argus juga sama, yaitu membasmi para pendosa. Tapi dia menasihati J agar tidak menceritakannya ke sembarang orang kalau tidak mau dianggap gila. Harden pun setuju dan ikut mempercayai Jin, karena Argus juga percaya. Menurutnya, kalau Jin orang jahat, dia tidak mungkin bersusah payah melindungi istana kerajaan. Tiba-tiba para pelayan masuk untuk mengingatkan Argus tentang adanya jadwal pertemuan yang lain. Dia pun langsung berdiri dan menyuruh mereka segera menyiapkan segala sesuatunya. Setelah itu, Jin dandan sangat rapi dengan pakaian bangsawan mewah karena akan menghadap raja. Argus sempat bertanya apakah Jin menyukai baju itu. Dan ternyata pakaiannya sangat pas serta terlihat sangat cocok untuknya. Tapi tunggu dulu. Ternyata mereka bukan menemui raja, melainkan sang pangeran yang mewakili ayahnya, karena sang raja sedang terbaring sakit. Semua ini dilakukan demi menjaga wibawa istana, makanya Jin harus berpakaian rapi. Dia sendiri hanya bisa pasrah dan berharap tidak terseret masalah baru lagi. Sesampainya di istana, mereka dikawal para penjaga menuju ruang tahta. Di sana berdiri sosok pangeran pertama yang sangat tampan dan berwibawa, Thales Kermosia. Jin pun langsung memberi salam dengan penuh rasa hormat. Sang pangeran menjelaskan bahwa dia mewakili ayahnya yang sakit untuk menyampaikan rasa terima kasih mendalam, bukan hanya dari raja, tapi juga seluruh kerajaan. Dia memuji aksi hebat Jin selama insiden itu dan terkejut saat tahu Jin berasal dari desa Kodama. Sangat tidak disangka bakat sahabat ini muncul dari desa sekecil itu.